ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur hanya kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya Dialah Tuhan yang menciptakan kita dan seluruh alam ini. Hanya Dialah Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Hanya Dialah Tuhan yang memelihara kita. Dan hanya Dia satu-satunya yang memberikan rezeki dan yang dapat melindungi kita. Salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan keberkahan ibadah kita membacakan solawat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keampunan kepada kita semua dan selalu mencucurkan rahmatnya di tengah-tengah keluarga kita, mencucurkan rahmatnya di tengah-tengah negeri kita ini, sehingga kita jauh dari bala dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa kita semoga dengan ibadah kita membacakan sholawat tersebut, kita semua mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan syafaat Nabi kita, mulai dari kehidupan kita di dunia ini hingga kehidupan kita di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah ini khatib mengajak kita semua untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan dulu kamu mati sebelum kamu benar-benar menjadi orang yang Islam. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, khutbah kita kali ini adalah memahami musibah, karena pada akhir-akhir ini semakin banyak musibah yang turun ke permukaan bumi ini. Ada gempa bumi di sekitar Jawa Barat, banjir di mana-mana, ada lagi tanah longsor. Yang paling heran kita, di musim penghujan ada juga yang kebakaran. Semua ini adalah merupakan musibah yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takkan ada yang terjadi di permukaan bumi ini, takkan ada yang terjadi di semua alam ini di luar kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Takkan ada musibah dan takkan ada nikmat kalau bukan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini yang pertama yang harus kita pahami. Jadi apapun yang kita alami semua adalah merupakan qada dan qadar, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu berarti musibah yang sedang terjadi saat ini adalah merupakan kehendak dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita memahami 3 macam musibah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seseorang adalah merupakan ujian terhadap keimanannya. Mampu enggak imannya menerima musibah tersebut? Yakinkah dia bahwa musibah itu adalah pemberian Allah? Kalau dia yakin dan beriman kepada Allah, dia lolos dari cobaan yang bernama musibah, sehingga tingkat keimanannya diangkat Allah Subhanahu wa taala sebagai cobaan kepada seseorang yang beriman. Sifatnya tidak umum, tapi kepada seseorang. Selanjutnya, ada musibah itu merupakan teguran atas kelalaian kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sayang kepada kita, dia negor supaya kita ingat kepadanya. Pada umumnya orang yang mendapat musibah baru dia kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan teguran. Kenapa ditegur? Karena Allah masih sayang kepada kita. Kalau Allah tidak sayang, takkan mungkin kita ditegur. Musibah yang kedua adalah merupakan teguran dari Allah karena kelalaian kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan musibah yang ketiga adalah merupakan murkanya Allah akibat dari perbuatan-perbuatan hambanya yang melampaui batas. Terjadi maksiat di mana-mana, bukan hanya sekedar prostitusi, tetapi adanya maraknya narkoba, maraknya perjudian. Ini semua adalah dalam bentuk maksiat, disebut dengan perbuatan yang melampaui batas. Apabila perbuatan hambanya itu melampaui batas, Allah murka, diturunkannya musibah. Inilah yang disebut dengan bala. Bala itu apa? Bala adalah merupakan musibah yang diturunkan Allah akibat perbuatan hambanya yang melampaui batas. Lalu kita mengevaluasi, mengkaji diri kita sendiri. Di antara yang 3 macam ini, kita dalam jenis yang mana? Apakah memang Allah sedang menguji keimanan kita? Ini adalah khusus kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada merupakan teguran. Apakah kita memang termasuk orang yang lalai kepada Allah, supaya kita kembali memperbanyak zikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga tadi, akibat perbuatan yang melampaui batas sehingga Allah murka, inilah yang disebut dengan bala. Nabi menyebutkan di dalam sebuah hadis, saya tidak takut apabila terjadi kezaliman di suatu daerah. Gak takut Nabi kita kalau terjadi kezaliman. Yang saya takutkan, kata Nabi kita, adalah diamnya orang-orang yang mengetahui apabila terjadi kezaliman. Kita tahu tapi kita diam, cuek, gak peduli kita. Ada perjudian di sekitar kita, kita diam. Ada minuman khamar di sekitar kita, kita diam. Ada perjudian, kita diam. Ada prostitusi, kita diam.
Ini yang ditakutkan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Kenapa takut Nabi kita? Dia takut Allah murka sehingga turun bala ke permukaan bumi ini. Untuk itu mari kita sama-sama peduli terhadap lingkungan kita. Mana tahu Allah murka akibat terjadinya perbuatan yang melampaui batas di kampung halaman kita. Kita tidak peduli sehingga Allah menurunkan bala. Mari kita sama-sama peduli. Kampung kita juga kena banjir, bukan hanya sekedar perumahan. Sawah-sawah kita terendam, baru menanam padi, baru menanjak tinggi padinya, sudah terendam, hilang semua. Semua ini adalah merupakan musibah yang perlu kita kaji. Apakah ini merupakan cobaan terhadap keimananku ya Allah, atau apakah ini akibat kelalaianku untuk mengingatmu kepadamu ya Allah, atau apakah merupakan akibat tidak pedulinya saya terhadap terjadinya maksiat di kampung kami ini. Semua ini kami serahkan kembali kepadamu ya Allah, tentunya dengan memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita benar-benar ridho, rela hati kita menerima apa yang diberikan Allah ini, lalu kita kembalikan kepada Allah dengan tawakal dan memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah, inilah yang disebut dengan sabar. Kalau sudah sabar, Allah memberikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka inilah orang-orang yang mendapat solawat dari Tuhannya, mendapat solawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu solawat? Kalau kita baca solawat adalah merupakan doa. Kalau malaikat bersolawat kepada Nabi adalah merupakan kehormatan, memuliakan Nabi kita. Tapi kalau Allah bersolawat berarti memberikan jaminan keselamatan dan kesejahteraan. Ini yang dimaksud dengan solawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kabar gembira kepada orang yang sabar, yaitu dengan mendapat solawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka inilah orang-orang yang mendapat solawat dari Tuhannya dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka inilah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dengan mengambil hikmah dari musibah yang sedang kita hadapi ini, dengan sabar, Allah memberikan jaminan kebahagiaan, keselamatan dan kesejahteraan bagi kita semua. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rahmatnya dan akan memberikan petunjuk di dalam hidup dan kehidupan kita. Sekedar demikian khutbah yang singkat ini. Semoga kita semua dapat menyikapi musibah yang sedang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita saksikan sebagai fenomena setiap hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.